Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dano Nugroho, NIM 411200-145. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami eh, mengenai perancangan hanggar pesawat di Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di bab satu ini eh, mengenai detail-data bangunan. Untuk hanggar pesawat di Prabu Muli Palembang ini eh, menggunakan tinggi bangunan 15 meter dengan sistem struktur rangka dari hanggar ini adalah baja. Nah, ini gambar dari potongan tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang dari hanggar ini, di mana yang ini adalah tampak depan ketika ada pesawat di dalam hanggar ini, kemudian tampak samping, dan ini tampak belakang. Selanjutnya ada analisa struktur menggunakan aplikasi ETAPS yang menggunakan standarisasi di antara lainnya itu pertama persyaratan beton struktural menggunakan SNI 2847 dari tahun 2019, beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain menggunakan SNI 1727 2020, tata cara tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung menggunakan SNI 1726 tahun 2019. Di sini material yang kita gunakan yaitu ada baja kolom dengan profil 450 dikali 250 kali 25 dikali 13. Baja rafternya menggunakan WF dengan ukuran profil 1200 kali 250 dikali 25 dikali 13. Mutu bajanya yaitu 37,92 MPa menggunakan BJ37 dengan kekuatan 49,29 MPa. Selanjutnya ada beban. Beban di sini ada beban mati tambahan yaitu SIDL. Beban mati tambahan adalah berat komponen non-struktural, di mana berat dinding 2 kilonewton per meter persegi. Beban mati SIDL atap hanggarnya itu merata. Terus instalasi ME-nya 0,19 kilonewton per meter persegi. Penutup atap metalnya 0,24. Terus selanjutnya ada beban hidup fungsi ruangnya, yaitu ada gudang, kantor, tangga dan pintu, lalu atap. Beban gempa ini pada perencanaan hanggar menggunakan analisis respons spektra atau respons spektrum analisis data gempa tersebut yang diambil dari SNI, SNI 1727 2020 menggunakan parameter respons spektra didapat data sebagai berikut. Yang ini datanya kelasnya tanah sedang. Beban angin. Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Beban ini terdiri dari tekanan angin dan tekanan angin positif dan tekanan angin negatif. Beban angin diidealisasikan sebagai beban terbagi merata areal dan berorientasi tegak lurus bidang. Selanjutnya ada kombinasi beban, di mana kombinasi beban untuk metode ultimate struktur, komponen struktur, dan elemen fondasi harus dirancang sedemikian rupa hingga kuat, karena rencananya sama atau melebihi pengaruh beban terfaktor. Ini untuk data-data kombinasinya.
Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu ada data-data bangunan. Di mana lebar bangunan hanggar ini ada 91 meter, panjang bangunan hanggar ini 91 meter, jarak antar portal pada hanggar ini 15 meter, tinggi kolomnya 45 meter. Nah, tipe struktur dari hanggar ini adalah gable frame. Jarak antar kolom posnya itu 22,75 meter. Sudut atapnya itu eh, sekitar 30 derajat. Fungsi bangunannya itu hanggar pesawat dengan kapasitas krennya 50 ton. Nah, ini kita eh, kelompok kita menemukan buku pedoman yang berisikan beberapa langkah-langkah untuk membuat laporan ini hingga selesai, termasuk tata caranya dalam pembuatan detail bangunannya dalam aplikasi Etaps. Lanjut membuat grid. Nah, di sini ada tata caranya untuk membuat grid, yaitu klik modify atau show grid data. Masukkan data grid X dan Y sesuai jumlah garis bantu yang dibutuhkan pada arah X dan Y. Lalu setelah itu apabila sudah selesai masukkan semua jarak dan data-data yang lainnya itu, baru langsung klik OK. Lalu akan muncul datanya seperti ini. Nah, ini setelah tadi membuat grid sistemnya itu, lalu akan muncul bentuk bangunan bentuk bangunan hanggar ini sesuai dengan perencanaan kita di awal. Lalu ada penonton material. Penonton material ini bisa dibuat di aplikasi Etaps dengan cara klik define, lalu klik material properties dan add new material. Sesuaikan semua data-datanya, lalu klik OK. Nah, ini material yang kita gunakan itu ada BJ55. Penentuan penampang. Semua penampang yang akan digunakan pada pemilihan harus diinput terlebih dahulu datanya dengan cara klik define sama seperti tadi, lalu klik section properties, klik frame section, dan klik add new properties, klik bentuk penampangnya. Nah, ini yang kebetulan kita pakai penampangnya itu WF, white plank kalau nggak salah. Nah, terus ini ada bentuk dari tadi WF-nya itu. Setelah kita masukkan data-datanya, gambar dengan ukuran yang sudah kita tentukan sesuai dengan data. Nah, ini untuk pemodelan gordingnya menggunakan profil 150 dikali 50 dikali 20 dikali 2,3. Lalu akan muncul bentuk gordingnya ini akan seperti ini sesuai dengan profil yang kita masukkan tadi. Nah, terus untuk ini adalah pemodelan high beam. Di sini kita high beamnya menggunakan profil 400 dikali 400 dikali 20 per 35. Lalu akan muncul model high beamnya akan seperti ini sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, ini pemodelan ROD-nya. Lalu selanjutnya memasukkan WF kembali untuk di bagian atasnya yang berwarna kuning menggunakan profil 612 dikali 20 dikali 13 per 23. Lalu ini penampang materialnya secara keseluruhan.
Selanjutnya ada pemodelan rafter. Nah, di sini untuk pemodelan rafter kita bisa klik draw, snap option atau aktif lalu aktifkan opsi snap. Selanjutnya ada pemodelan kolom high beam-nya. Nah, di sini kita juga mulai memasukkan pemodelan rafter dengan profil yang sudah tadi disebutkan, yaitu 612 kali 202 dikali 13 per 23. Nah, selanjutnya ada pemodelan mock atap menggunakan profil yang sama dengan tadi rafter. Selanjutnya ada pemodelan purlin boardingnya ini menggunakan profil 150 kali 50 kali 20 kali 2,3. Nah, dari ini dibagi menjadi 18 bagian. Selanjutnya ada pemodelan branching, di mana profilnya itu menggunakan properties 2L kali 2L 70 dikali 70 dikali 7. Selanjutnya ada permodelan runway beam crane menggunakan profil 500 dikali profil WF 500 kali 200 dikali 10 per 16. Lalu dibagi menjadi 3 bagian untuk dipasang lateral. Selanjutnya adalah pemodelan roof bracing rod 20. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu ada pembuatan load pattern. Nah, load pattern ini berisikan dengan beban-beban yang akan ditanggung atau diterima oleh hanggar ini, yaitu ada beban mati, beban hidup, beban mati tambahan, dan sebagainya. Ini dimasukkan, klik bisa kalau tidak salah itu klik define lalu load patterns, nanti akan muncul seperti ini. Masuk ke SIDL. Nah, untuk di rafter bagian tengah ini eh, jarak eh, jarak antara portalnya kita itu 22,5 meter, panjang rafternya itu 45,2 meter. Nah, dicari QSIDL-nya ini yaitu beban garis. Didapatkan hasil 337,5 kg per meter. Untuk rafter di bagian tepinya itu kita jarak antar portal itu ada 15, panjang rafternya ada 15 dan sama 15 meter. Kita cari juga QS idealnya itu didapat 225 kg per meter. Nah, ini untuk gambar rafter di bagian tepi. Kalau ini gambar untuk rafter di bagian tengah. Masuk beban atap dan rafter. Nah, load pattern yang tadi itu yang sudah kita masukkan di awal tadi langsung dibuat dan dimasukkan data-datanya. Di sini ada penjelasannya, besaran beban hidup dan reduksi beban hidup mengikuti ketentuan SNI. SNI 1727 tahun 2020, beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Beban hidup pada atap adalah 60 kg per meter persegi. Untuk beban hidup, beban dapat diinput sebagai beban garis pada rafter. Beban area perlu dikonversi dahulu menjadi beban garis sebagaimana perhitungan di bawah. Nah, ini untuk perhitungannya, untuk jarak dan panjangnya sama seperti yang tadi, didapat beban garis atau LR-nya ini adalah 1350 kg per meter persegi. Lanjut untuk rafter di bagian tengah, jarak dan panjangnya sama.
Oh, jarak gelombang yang sama didapat hasil ILR-nya itu 900 kg per meter. Selanjutnya ada perhitungan beban hujan, di mana beban hujan ini terlihat sangat sepele tapi tetap ada perhitungannya itu. Di sini sudut atap kita itu 6 derajat, maka beban hujannya atau R itu sama didapat hasilnya 35,2 kg per meter persegi. Karena beban akibat genangan air hujan diambil sebesar 20 kg per meter persegi. Selanjutnya untuk di rafter bagian tengah, jarak antar portalnya tadi 22,5 meter. Beban garisnya itu atau QR didapat hasil 450 kg per meter. Untuk rafter di bagian tepinya itu jarak antar portal 15 sama seperti tadi. Terus setelah kita cari QR-nya itu didapat 150 kg per meter. Selanjutnya ada beban angin. Beban angin ini juga sangat penting karena kencangnya angin juga mempengaruhi suatu bangunan. Bisa saja angin yang terlalu besar seperti angin puting beliung atau tornado itu bisa merusak suatu bangunan. Maka diperlukan adanya perhitungan. Di sini ada data-datanya. Kecepatan anginnya sama dengan 35 meter per second diambil dari SNI 1727 tahun 2013. Nah, kategori resiko bangunan ini kategori 2, kategori exposure C, tinggi ujung atapnya itu 45 meter, tinggi dindingnya itu 40 meter, tatak bangunannya itu 90 meter, panjang bangunannya 60 meter, faktor topografinya itu gable frame. Nah, ini ada KZT 1.00, KD 0,85. Nah, ini karena hanggar itu termasuk bangunan yang tertutup. Selanjutnya ada parameter kita yang kita pakai itu ada tetanya itu 10 derajat, rata-rata tinggi atapnya itu 42,5. Karena bangunan tersebut memenuhi dua kriteria atas, maka bangunan tersebut termasuk kriteria bangunan low rise. Masuk ke bab 4, perencanaan beban. Kelas itu ditentukan berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 berdasarkan data penyelidikan tanah yang tersedia. Pada proyek ini hanya diketahui satu jenis data penyelidikan tanah yang digunakan untuk mengetahui kelas situs, yaitu berupa data NSPT yang didapat dari data-data tanah yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan SNI 1726 tahun 2019, apabila hanya memperhitungkan satu jenis data tanah, maka kelas situs yang digunakan adalah kelas situs yang paling rendah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SNI 1726 tahun 2019. Analisis data NSPT ini untuk penentuan kelas situs disajikan pada tabel berikut. Ini untuk data-data NSPT-nya, di mana N1 19,8, N2 18,1, N3 22,2, N4 itu 29,6, N5 9,6. Dengan lapisan tanah 20 meter. Ini terdapat respons spektrumnya yang kita dapat dari hasil data NSPT yang tadi. Data respons spektrumnya itu yang pertama DSS sebesar 0,1242 gram, S1-nya 0,1456 gram, TL-nya itu 20 detik atau waktunya periode, FA-nya 1,6, FV-nya itu 2,3008, SDS-nya 0,1325 gram, SD1-nya 0,22241 gram. Periode ke 0-nya itu 0,37 detik, periode ke S-nya itu 1,85 detik. Rangka baja pemikul momen.
Nilai CT dan X yang digunakan yaitu sebesar 0,0488 dan 0,75. Namun pada etaps nilai CT ada pada satuan FT sehingga harus dikonversi terlebih dahulu. Dari 0,0488 meter dikonversi menjadi 0,16 feet. Nah, kategori resikonya itu 1 atau 2, di mana faktor keutamaan gempanya yaitu 1. Nah, ini menggunakan sistem rangka baja dengan bracing konsentris biasa. Sistem rangka pemikul momennya itu momen biasa. Pemikul momen biasa. Masuk ke bab 5. Pemodelan runway beam crane parsial. Nah, pada proyek ini digunakan single girder crane dengan box steel girder dengan kapasitas pengangkatan 10 ton. Dengan tipe crane yang digunakan cap operated, kapasitas crane lift itu 100 kN, berat bridge crane itu 110 kN, berat trolley dan hoist itu 8,4 kN. Reaksi maksimum roda Air Max itu 78 kN. Berat rel 0,5 kN. Pada data proyek ini digunakan single girder dengan box steel girder dengan kapasitas pengangkatan 10 km, 10 ton maksudnya. Dengan berat elektrikal dan klem sebesar 0,23 kN per meter. Bentang krennya itu 30 meter, bentang runway beam crane itu 6 meter, jarak antar roda itu 2 meter, faktor impact vertikalnya itu 20%. Kelas layanan krennya A, rendutan izin vertikal L per 600, rendutan izin horizontalnya L per 400. Selanjutnya ada kebutuhan profil berdasarkan defleksi vertikal. Bentang runway yang kita gunakannya itu ada 15 meter atau 15.000 mm. Defleksi vertikal max-nya yang diizinkan yaitu 25 mm. Inersia arah X-nya itu sebesar 38.333, di mana itu hasil dari P dibagi delta max. Didapat hasilnya 30.018,8 cm pangkat 4. Digunakan profil runway beam crane itu sebesar menggunakan profil WF yaitu 500 kali 200 kali 10 dibagi 16. Inersia penampangnya yang digunakan yaitu 47.800 cm pangkat 4. Beban lateral pada runway beam crane diambil sebesar 20% dari berat troli dan hoist serta kapasitas angkat crane. Beban lateral disebar secara merata ke semua roda yang ada pada crane. Defleksi horizontal pada crane diasumsikan akan ditahan oleh backing truss dan akan dicek berdasarkan hasil analisis melalui struktur etaps. Nah, perlu diaplikasikan lagi beban yang terdiri dari berat sendiri crane, berat troli dan hoist, berat kapasitas angkat crane-nya, beban transversal, beban longitudinal, yang dimana menghasilkan momen maksimum sebesar 7 meter. Beban matinya itu kita dapat sebesar 31,6 kN, beban hidupnya 50 kN, beban rel dan ME-nya itu 0,7 kN per meter. Beban transversalnya itu 20%, yang didapat hasil 5,4 kN. Beban longitudinalnya tadi 10% itu didapat hasil 7,8 kN. Nah, ini ada gambar runway beam terpisah dengan bentang dan dimodelkan secara parsial. Selanjutnya ini kita input untuk beban P
PDET itu tadi, PDET itu kalau nggak salah beban mati ya. PDET-nya itu beban mati untuk input beban matinya. Nah, ini untuk input beban GRL. Ini untuk beban input PLifted atau apa tadi apa itu. Nah, ini untuk input beban H transversal. Ini untuk input beban H longitudinal. Selanjutnya ada kombinasi bebannya. Untuk bridge crane-nya itu 1,2, troli dan hoist-nya 1,2, beam dan rail-nya itu 1,2, lift load-nya itu 1,6. Untuk beban vertikal yang perlu dikalikan lagi dengan faktor impact sebesar 25%. Nah, ini ada kombinasi-kombinasi bebannya, RFD-nya 1-3. Selanjutnya ada cek analisisnya. Jadi apakah itu berjalan atau tidak. Ini setelah di run pada struktur runway beam. Nah, cek lanjutan pada strukturnya yaitu dengan cara show deform shape pada ribbon bagian atas, atur case yang ingin ditampilkan, atur perpindahan yang ingin ditampilkan, apply dan OK. Selanjutnya ada pun kombinasi beban yang digunakan pengecekan lanjutan vertikal dan horizontal adalah kombinasi service vertikal. 1D ditambah 1 crane dead ditambah 1 crane live, kombinasi service secara horizontal sama dengan 1 crane lateral. Desain fatigue runway beam. Beberapa item perlu dicek untuk komponen runway beamnya, antara lain 1 tegangan pada tension flange, swap to flange, tie back bearing, stiffeners, intermediate stiffeners, channel caps and cap plates, flat cap pada kolom crane, last crane, girders atau backing truss, tambatan rail. Selanjutnya ada detail runway beam. Sesuai dengan perhitungan di atas, runway beam didesain dengan profil sebagai berikut, dan backing truss siku gandanya itu sebagai berikut profilnya. Sambungan antara backing truss, runway beam, dan supporting beam didesain dengan gusset plate. Terima kasih, sekian dari saya Randy dan Nugroho untuk presentasi studio perancangan 1 ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.